Jadi topik kita pada pagi ini ialah jadilah menurut kehendakmu. Jadi topik yang agak biasa saja kita dengar, tetapi mungkin kita akan melihatnya lebih dalam nanti. Apakah yang sebenarnya menurut kehendak Tuhan itu? Biasanya menurut kehendakmu ini seringkalinya kita berdoa menurut kehendak kita, menurut kemauan kita. Kita mau supaya Tuhan melakukan sesuatu menurut kehendak kita, lebih tertumpu kepada kita sendiri. Tuhan berkati saya, berkati keluarga saya, berkati kesehatan saya, berkati pekerjaan saya, Tuhan lindungi saya, Tuhan sertai saya, Tuhan semuanya hanya tertuju kepada kita. Jadi kita mau supaya Tuhan melakukan sesuatu kepada kita menurut kehendak kita. Seakan-akan bukan menurut kehendak Tuhan. Sebab tidak selalunya apa yang kita mahukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi sesuatu yang kadang-kadang pun menyakitkan juga, yang kadang-kadang mengecewakan juga, tetapi di sebaliknya ada maksud Tuhan tertentu. Maka itu kehendak Tuhan itu harus dipahami lebih mendalam. Maka itu sebabnya saya ambil satu topik ini. Jadilah menurut kehendakmu. Yang pertama, kehendak Bapa yaitu adalah Yesus harus disalibkan. Itu kehendak Bapaknya. Kita lihat pertama, kita lihat mengapa Yesus datang. Yesus datang ke dunia ini dengan satu tujuan, yaitu untuk menyelamatkan umat manusia daripada dosa. Sebenarnya sejak dari semula adalah kehendak Bapa. Yesus datang ke dunia ini menurut kehendak Bapa, karena Bapa lah yang mengutus dia datang ke dunia ini dengan maksud untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi kita lihat dalam kehidupan Yesus, ya, di saat-saat Yesus menghadapi, di saat-saat Yesus mau disalibkan, Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh sampai mau mati rasanya katanya. Kita baca ayat ini. Matius 26 ayat 38 39. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Ya, kita tahu bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia, 100% Allah dan 100% manusia. Sebab dia adalah firman yang menjadi manusia. Secara manusianya memang siapapun kita secara manusia memang sukar kita menerima sesuatu yang terlalu berat. Sebab Tuhan Yesus tahu bahwa sebentar lagi dia akan disalibkan, satu penderitaan yang amat sangat menderita. Bukan saja dibunuh, melainkan menderita sengsara, dipukul, diseksa, dipaku, dan akhirnya menderita mati dengan keadaan yang sangat menderita. Jadi secara manusia Yesus sungguh hampir tidak sanggup untuk menerima apa yang akan terjadi pada dirinya. Maka itu Yesus berdoa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti kehendakmu. Kalau sekiranya mungkin, jangan biarkan aku ditimpa sebegini rupa. Itu beban atau apa yang dia hadapi itu jangan, sekiranya mungkin jangan. Yaitu cawan penderitaan yang dia harus dialami. Kalau boleh jangan katanya,
Tapi dia juga berkata, tapi jangan tapi tetapi bukan seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Di situ dikatakan, janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Jadi dia mau supaya kehendak Bapa itu terjadi dalam dirinya. Ya benar, kehendak Bapa terlaksana dalam hidupnya Yesus mati dan disalibkan. Dengan cara demikian dia berjaya menebus umat manusia. Saudara-saudara, kadang-kadang kita berdoa melihat sesuatu yang menimpa hidup kita sehingga kita tidak mampu menerimanya. Lalu kita berdoa supaya Tuhan jauhkan perkara itu dari kita, jauhkan penderitaan itu, jauhkan masalah itu daripada kita. Tetapi kadang-kadang Tuhan juga seperti yang kehendak Tuhan tetap izinkan itu terjadi pada kita dengan tujuan, dengan maksud supaya di sebaliknya iman kita dikuatkan, supaya kita tetap sabar, pasrah dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan maukan dalam kehidupan kita. Jadi tidak semestinya semua yang kehendak kita itu adalah yang baik-baik saja yang Tuhan maukan, melainkan yang sukar kita terima pun kadang-kadang Tuhan izinkan. Tetapi di sebaliknya ada tujuan yang lebih mulia, lebih baik untuk kehidupan kita. Jadi itulah Yesus, kita lihat Yesus disalibkan. Dalam ayat yang mengatakan, andai kata kalau Yesus tidak disalibkan, tidak mati, maka sia-sia iman percaya kita. Andai kata, tetapi Yesus disalibkan. Itulah kehendak Bapa kepada diri Yesus, yaitu dia harus mati disalib. Dan yang kedua, kehendak Yesus supaya kerajaan Allah datang ke bumi. Kehendak Yesus supaya kerajaan Allah datang ke bumi. Kita baca ayat ini. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dikatakan di sana, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi Yesus mau supaya kerajaan Allah datang ke bumi. Jadi dia mau supaya terjadi di surga seperti di bumi, yaitu supaya terjadi kehendak Bapa di bumi seperti di surga. Apa maknanya? Apa artinya? Lalu kita lihat dulu apa yang terjadi di surga. Apa yang ada yang di surga? Kita tahu bahwa di surga semuanya baik-baik saja, damai, sukacita, tidak ada kejahatan. Jadi Tuhan mau supaya itu ada di dunia. Tetapi kenyataannya tidak akan terjadi. Kenapa? Karena dunia semakin hancur dan manusia semakin jahat. Kejahatan di sana sini akan senantiasa terjadi. Lalu bagaimana kerajaan Allah itu harus terjadi di bumi? Artinya begini, Tuhan mau supaya kerajaan Allah bekerja di dunia ini, supaya orang boleh bertobat dan orang menerima Yesus, supaya damai sukacita yang ada di bumi ini. Walaupun tidak terjadi di dalam dunia ini, tetapi harus terjadi
di dalam kehidupan orang yang percaya, yaitu sukacita, damai sejahtera Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan semua yang daripada Tuhan, yang Tuhan maukan terjadi karya Allah, terjadi perbuatan Allah, terjadi di dunia ini. Ini yang Tuhan maukan pada kita, supaya dia tetap bekerja. Sebab itu sebabnya selalu kita berdoa begini, Tuhan, kami mengundang kuasa Roh Kudus Tuhan hadir di tengah kami. Kami mengundang Yesus hadir datang kepada tengah kami. Ada satu orang kritik habis-habis di Manchester. Apa mau undang lagi? Yesus tetap ada, katanya. Jadi mengundang kuasa Roh Kudus. Jadi maksudnya, memang apabila kita terima Tuhan, memang sudah ada Roh Kudus, memang kita pun sudah percaya pun memang ada Tuhan dalam diri kita. Tetapi maksudnya kita mengundang Tuhan datang itu, yaitu supaya kuasa Tuhan bekerja, melakukan sesuatu, melakukan mukjizat, memberkati jemaat, damai sejahtera yang menguasai seluruh jemaat. Dan itu yang kita mohonkan supaya Tuhan bekerja. Bukan artinya Tuhan tidak ada, bukan artinya Roh Kudus belum ada lalu katanya itu datang, bukan bermaksud demikian. Jadi pemahaman seperti itu saya tidak sampai kepada pemahaman yang sebenarnya. Jadi itu sebabnya Yesus berdoa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi dia mau supaya ada sukacita ada di dalam hati umat percaya, umat Tuhan. Nah, kalau kita lihat waktu Paulus dan Silas di penjara di Filipi, ya, kedua tangan dibelenggu, kaki dan tangan dibelenggu, tetapi tengah malam mereka dua berteriak-teriak memuji Tuhan dengan senang hati. Dalam keadaan tangan yang dipacung, yang dirantai, tetapi mereka dua senang memuji Tuhan. Kenapa? Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pergumulan perang di dalam penjara, mereka memuji Tuhan. Sebab ada sukacita Tuhan, sebab ada damai sejahtera Tuhan, sebab ada kekuatan Tuhan, sebab ada pelindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Maka itulah yang kita mau ada dalam setiap pribadi kita. Di tengah-tengah konflik ini pun, andai kata kalau kita seperti memiliki iman seperti Rasul Paulus dan mereka ini, maka kita tetap bersukacita, kita tetap memuji Tuhan, kita tidak akan stres melihat keadaan kiri kanan kita. Jadi itu yang kita lihat pada diri rasul-rasul dahulu, walaupun mereka dipenjarakan, tetapi tetap bersukacita, tetap memuji Tuhan. Jadi artinya Tuhan sedang melakukan sesuatu dalam diri mereka, lebih kuat lagi urapan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Jadi ini sebenarnya tujuan mengapa Yesus berdoa, jadilah kehendakmu di bumi di surga. Yang ketiga, kehendak Allah supaya semua orang diselamatkan. Kehendak Allah supaya semua orang diselamatkan, itu pasti, itu sangat jelas. Itu sebabnya Yesus datang ke dunia ini supaya melalui Yesus semua orang dapat diselamatkan. Kita baca dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang mengkehendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi sangat jelas di situ dia mengkehendaki supaya semua orang diselamatkan. Ini kehendak Bapa.
kehendak Bapa supaya, kehendak Allah supaya semua orang diselamatkan. Ada juga tafsiran mengatakan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang tertentu saja katanya. Apa guna orang tertentu saja? Artinya kalaulah Yesus datang untuk menyelamatkan orang tertentu saja yang dia pilih, untuk apa memberitakan Injil kepada seluruh dunia? Carilah orang-orang tertentu saja kita beritakan Injil. Jadi maksudnya Tuhan mau semua orang diselamatkan, walaupun memang tidak semua diselamatkan itu. Kenapa? Sebab yang percaya saja yang diselamatkan. Bagaimana contoh? Kalau kita memberitakan Injil kepada 100 orang, nah ini contoh. Dan 100 orang itu mendengar semua Injil yang kita beritakan bahwa Yesus, di dalam Yesus ada keselamatan. Siapa terima Yesus dia akan hidup, dan siapa yang tidak percaya akan binasa. Sudah pasti ada saja yang tidak mau terima Yesus, walaupun dia sudah mendengar pemberitaan itu tadi. Jadi artinya di situ keselamatan itu berlaku kepada yang menerima dan yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan itulah yang diselamatkan. Ya, itu yang diselamatkan walaupun sudah diberitakan. Saya lihat satu tafsiran, satu hamba Tuhan mengatakan Tuhan Yesus datang bukan untuk semua orang, dia mati untuk orang tertentu saja. Jadi waktu saya melihat video itu, saya kurang yakin apa yang penjelasannya. Sebab saya percaya bahwa Yesus sudah jelas. Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah memurniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Artinya melainkan kepada siapa saja yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan mengasihi seisi dunia ini, artinya Tuhan mengasihi semua orang, dan Dia mau supaya semua orang yang percaya kepada Dia dan dapat diselamatkan, tetapi hanya berlaku kepada yang menerima Dia, yang percaya. Jadi itu yang diselamatkan. Jadi pada dasarnya kehendak Bapa memang semua orang diselamatkan. Memang sebagai kita Bapa ya, kita sebagai yang punya anak banyak ya, contoh, memang kita punya kehendak kita kepada anak kita supaya mereka semua berhasil, supaya mereka semua pandai, kalau boleh semua pandai sekolah dan mereka berhasil dalam hidup dan mereka dapat pekerjaan yang baik. Itu kehendak kita sebagai Bapa. Tidak mungkin, oke lah kamu nanti tak usah sekolah, nanti kamu pergi kerja kebun, tak ada orang kerja kebun, kamu pergi kerja kebun, tak perlu sekolah. Takkanlah ada Bapa yang mengatakan demikian. Oh, kita ada tanah luas sana, kamu jangan pergi sekolah, biar yang satu pergi sekolah, kamu tak perlu jaga kebun saya. Jadi Bapa tidak pernah mengatakan dengan dia demikian. Memang dia galakkan semua pergi sekolah, setakat mana yang kamu buat. Tetapi yang berhasil itu kepada siapa yang rajin dan yang belajar. Jadi yang gagal bukan kehendak bapaknya, kesalahan anak karena dia tidak belajar. Walaupun bapaknya menyuruh semua orang harus rajin belajar. Demikian juga Allah. Dia mau semua anak-anaknya manusia di muka bumi ini diselamatkan. Tetapi kepada siapa saja yang percaya kepada Dia, yang menerima Dia, dialah yang diselamatkan. Kita baca ayat ini juga ya. 2 Petrus pasal 3 ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk memperoleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut
hikmat dan karunia dikurniakan kepadanya. Dikatakan di sini, anggaplah kesabaran Tuhan sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Di situ dikatakan, anggaplah kesabaran Tuhan, kesabaran Tuhan. Jadi kesabaran Tuhan itu kita harus pakai dengan baik. Maka itu sebabnya kadang-kadang kita menasihati orang yang hidupnya yang tidak baik, hidupnya yang suka hidup dunia, anak-anak yang tidak mendengar nasihat Bapa, yang ikut perangai-perangai yang tidak baik. Jadi selalunya kita menasihati mereka. Jadi ya, walaupun kita ada kesempatan, kalau tidak digunakan dengan sebaik mungkin, sebab kesempatan itu bergantung kepada kita, bagaimana kita menggunakan kesempatan. Kalau kita tetap berdegil dan tidak mau bertobat, bukan salah Tuhan tetapi salah kita, karena Dia telah sabar terhadap kita dan memberi masa waktu yang panjang untuk kita, dengan maksud supaya kita beroleh selamat. Nah, kita lihat, walaupun Tuhan sabar terhadap kita, apakah semua orang bertobat? Apakah semua orang manfaat pada kesempatan ini, kesabaran Tuhan ini? Masih tidak, masih juga yang berpikir, masih juga tidak mau mendengar. Jadi oleh itu pilihan sendiri. Yang sebenarnya yaitu kesabaran Tuhan itu adalah kesempatan sebenarnya untuk kita memperoleh selamat. Kalau saya merenungkan nasib hidup saya dulu, berapa lama Tuhan sudah sabar terhadap hidup saya? Sabar. Dan akhirnya baru saya menyerah diri untuk kepada Tuhan. Puji Tuhan karena saya masih ada kesempatan untuk bertobat. Puji Tuhan saya masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Dan terlalu banyak manusia di muka bumi ini sudah tidak ada kesempatan lagi, sudah meninggal dunia tanpa ada kesempatan lagi, karena tahap kesabaran Tuhan sudah habis kepada banyak orang, dan akhirnya mereka meninggal dunia tanpa pertobatan, walaupun sudah diberi kesempatan. Jadi kesabaran Tuhan itu menjadi kesempatan bagi kita untuk beroleh selamat. Nah, kita lihat kembali adalah kehendak Bapa supaya semua orang selamat. Itu kehendak Bapa. Kehendak Bapa supaya saya dan kita semua diselamatkan. Yang keempat, kehendak Yesus supaya Injil diberitakan kepada semua orang, semua makhluk. Ini jelas. Ketika Yesus telah mati dan telah bangkit dari kepada kematian hari yang ketiga, lalu Dia memerintahkan kepada murid-muridnya, pergilah, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kalau kita lihat ayat seterusnya, barang siapa percaya dibaptis dan diselamatkan, dan barang siapa yang tidak percaya dihukum. Kalau kita lihat ayat ini seterusnya, ya, kita baca ayat ini. Lalu Ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Siapa percaya dibaptis dan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, mana mungkin Tuhan mau menghukum? Dia mati untuk menyelamatkan kita, bukan Dia mati supaya kita dihukum, tidak. Tetapi dikatakan, tetapi siapa yang tidak percaya
Nah, seperti yang saya katakan lebih awal tadi, itu terserah kepada pilihan kita. Yesus datang ke dunia ini, sama ada kita percaya atau tidak, itu bergantung pilihan kita sendiri. Jadi Yesus juga mengatakan kalau tidak percaya dihukum. Maka itu harus diberitakan. Kadang-kadang saya banyak kali sudah memberitakan Injil, tetapi terlalu banyak yang menolak, tidak mau terima. Tapi walau bagaimanapun saya bersyukur karena saya sudah memberitakan. Saya dari KL pergi ke Kuching, saya bersaksi kepada satu orang India, dan sekali lagi di trip yang lain, sementara satu flight ada satu lagi orang bangsa Cina, dia mau pergi ke Jepang. Saya mungkin ada 30 menit saya bercakap dengan dia. Saya memberitakan Injil kepada dia. Tetapi berakhir dengan masih belum ya ataupun tidak. Jadi yang penting kita beritakan Injil itu kepada semua makhluk, kepada semua orang. Percaya atau tidak percaya bukan salah kita, salah orang yang mendengar. Itu terpulang kepada orang yang mendengar. Dia mau percayakan atau tidak percayakan, itu terpulang kepada dia. Nah, tetapi yang tidak percaya itu akan dihukum. Itu yang dikatakan di sini. Kehendak Yesus supaya ini diberitakan kepada semua manusia, yang harus diberitakan kepada semua manusia. Sedangkan penggembalaan seperti sekarang ini adalah memelihara, menguatkan iman yang sudah percaya. Sedangkan penginjilan adalah memberitakan kepada yang belum mendengar Injil. Pelayanan penginjilan dalam Sarawak ini yang saya tahu adalah pelayanan lebih kepada pelayanan follow up. Saya tengok sebab saya sudah pelayanan penginjilan di banyak tempat. Saya lihat di situ adalah pelayanan follow up saja, sebab sudah ada kelompok di sini kita pergi melayani itu saja. Dia tidak pergi direct kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Satu ketika saya memberitakan Injil di satu orang di Sri Aman, untuk menjadi Sri Aman di hospital. Ini orang muda. Saya memberitakan Injil kepada dia. Dari sampai jelas hanya Yesus jadi jalan keselamatan, tidak ada yang lain. Pendek cerita. Lalu saya katakan dengan perempuan ini, apakah kamu mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Dia kata, tidak mau, kata dia. Kenapa kamu tidak mau? Ini jaminan ke masa depan kamu. Tidak, menurut kepercayaan kami tidak ada apa-apa tuh. Kami mati nanti dia apa-apa, nanti abu buang di sungai apa, tidak apa nanti. Tanya. Oh masih, dia punya ajaran agama dia masih melekat pada dalam otak dia. Tidak apalah nanti saya mati nanti pun mana ada lagi, katanya nanti kena bakar. Sudah tuh abuk saya dibuang, katanya. Mana ada guna lagi, itu apa saya percaya, katanya. Saya pun sudah lama percaya agama ini, Buddha ini. Cuma saya, Pak guna saya mau lompat pergi saya yang lain lagi, katanya. Sebab kau punya agama itu tidak menyelamatkan, Yesus tidak menyelamatkan. Tidaklah, katanya. Kita mati habislah, mana ada apa-apa lagi, katanya. Saya beritahu dan las-las yang saya cakap dengan dia. Oke, terima kasih. Kalau kamu tidak percaya, terserah kepada kamu, saya tidak paksa. Ya, katanya. Oke, habis cerita. Habis cerita, karena dia tidak mau. Apabila dia meninggal dunia, apa yang dia bilang ini akan menjadi kesaksian bagi dia sendiri.
Jadi kehendak Bapa supaya semua orang diselamatkan, supaya Injil diberitakan kepada semua orang, sebab Injil berbicara tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Jadi Injil itu adalah jalan keselamatan. Jadi harus kita beritakan kepada semua orang yang harus mendengar. Jadi oleh itu kita berani saja memberitakan Injil, jangan kita ragu-ragu, sebab kita memberitakan keselamatan kepada orang lain. Kalau ada kesempatan, bercakap saja. Jadi jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Jadi saudara-saudara, inilah yang kita lihat 4 poin mengenai kehendak Bapa. Nanti kita akan melihat dari segi kehendak kita, kehendak kita sendiri, kemauan kita. Sekarang kita mau bicara tentang kehendak Bapa, kehendak Tuhan. Dan banyak lagi poin yang lain. Saya hanya bawa 4 poin saja. Kehendak kita, kehendak Bapa banyak, kehendak Bapa dalam kehidupan kita. Kehendak Bapa supaya kita hidup taat, kehendak Bapa supaya kita menaati firman-Nya, kehendak Bapa supaya kita hidup kudus, kehendak Bapa dan sebagainya. Semuanya itu kehendak Bapa dalam kehidupan kita. Tapi biarlah hanya 4 poin ini dulu untuk kali ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Firman Tuhan pada pagi ini. Ya, mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Ya, kita berdoa, ucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah bicara kepada kita lewat firman-Nya pada pagi ini. Haleluya. Bapa surgawi, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena melalui pimpinan Roh Kudus-Mu yang telah menyatakan kehendak Bapa kepada kami pada pagi ini. Terima kasih karena kehendak Bapa begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kehendak Bapa adalah kehendak yang mulia, yang indah untuk kebaikan kami. Oleh itu Tuhan, kami mengucap syukur karena rencana Tuhan senantiasa digenapi dalam kehidupan kami. Oleh itu Tuhan, pada pagi ini kami berdoa, biarlah tangan Tuhanlah yang terus melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dan mampukanlah kami supaya kami mampu menerima kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Jika Tuhan izinkan kami menghadapi berbagai keadaan hidup apapun yang kami hadapi, dan kami mohon supaya memberi kekuatan bagi kami. Karena kami tahu bahwa segala kehendak Bapa, rencana Bapa di sebaliknya adalah kemuliaan, adalah sungguh indah bagi kami. Oleh itu Tuhan, kami berdoa supaya kami mampu dapat melihat kehendak Tuhan dengan mata rohani kami, yaitu kehendak Tuhan dalam kehidupan kami di masa-masa yang akan datang. Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami kembalikan pujian dan syukur kami kepada Engkau, dan Engkau telah bicara kepada kami pada pagi ini. Haleluya. Kami sebentar kami mau keluar dari tempat ini. Sekali lagi kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan pimpin, pelihara, lindungi dan berkati hidup kami pada hari ini, supaya nama Tuhan kami muliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.